Desa Gombel terletak di lereng bukit yang hijau dan tampak tenang dari luar. Kabut tipis menyelimuti pepohonan setiap pagi, sementara angin yang bertiup sore hari membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Di siang hari, desa ini terlihat seperti surga tersembunyi. Namun begitu matahari mulai condong ke barat, suasana berubah drastis. Warga desa, tanpa diminta, akan menutup jendela, mengunci pintu, dan memanggil anak-anak mereka untuk masuk ke dalam rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Tak ada yang berani bermain di luar setelah senja. Sudah menjadi hukum tak tertulis, senja adalah waktu terlarang di desa Gombel. Tak ada yang berani membicarakan dengan lantang alasan di balik ketakutan itu. Namun, hampir semua keluarga di desa pernah kehilangan anak, bukan karena diculik manusia, tapi hilang begitu saja. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya sunyi yang mencekam dan bau samar bunga Kamboja yang tertinggal di udara. Orang-orang tua menyebutnya sebagai kutukan. Mereka percaya, ada sosok makhluk halus yang menanti di antara bayang-bayang senja, mengintai anak-anak yang ditelantarkan atau diperlakukan dengan kasar. Makhluk itu disebut Wewe Gombel. Sutini, seorang ibu muda yang baru saja pindah ke desa itu bersama anak sematawayangnya, Rio, menganggap semua itu hanya mitos kampungan. Ia tertawa saat tetangganya, Mbok Darmi, memperingatkannya untuk tidak membiarkan Rio bermain di luar selepas asar. Tak usah percaya tahayul begitu, Mbok. Ini zaman modern, ucap Sutini santai. Namun malam itu, hujan turun deras. Kilat menyambar langit dan angin mengoyak dedaunan. Di tengah suara petir, Sutini menyadari Rio tidak ada di rumah. Jendela belakang terbuka, dan mainan favorit Rio tergeletak di tanah, basah oleh hujan. Panik, Sutini berteriak, memanggil nama anaknya. Tetangga berdatangan, dan mereka semua tahu, sudah terlambat. Mbok Darmi hanya bisa mengelus dada dan berbisik lirih. Dia sudah diambil. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, warga mengadakan pencarian. Hutan sekitar disisir, parit-parit dikuras, namun tidak ada jejak Rio. Tidak ada bekas kaki, tidak ada darah, tidak ada pakaian. Hanya satu hal yang ditemukan di dekat pohon beringin tua di belakang rumah Sutini, seikat bunga Kamboja putih yang masih segar dan harum. Desa kembali tenggelam dalam ketakutan. Bisik-bisik tentang Wewe Gombel kembali mengisi udara. Namun di balik semua cerita rakyat itu, tak banyak yang tahu bahwa makhluk menyeramkan itu dulu adalah manusia biasa. Seorang perempuan yang pernah sangat mencintai, tapi dikhianati oleh cinta dan dunia. Dan kisahnya, baru saja akan dimulai. Jauh sebelum desa Gombel dikenal sebagai tempat terkutuk, wilayah ini hanyalah hamparan bukit tenang yang dihuni oleh beberapa keluarga sederhana. Di antara mereka, tinggal sepasang suami istri muda yang tak terlalu dikenal. Sang istri, namanya sudah lama dilupakan oleh ingatan warga, dikenal sebagai perempuan pendiam, tak banyak bicara, namun wajahnya menyimpan ketulusan dan harapan. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka tak juga dikaruniai anak. Di desa, kemandulan perempuan sering dianggap sebagai aib, dan ia mulai menjadi bahan bisik-bisik tetangga. Perempuan mandul, pembawa sial, begitu yang kerap terdengar. Tapi sang perempuan tetap tegar, berusaha menjaga rumahnya agar tetap utuh. Sayangnya, ketegaran itu tidak cukup untuk mengikat hati suaminya. Laki-laki itu, yang dulunya penuh janji dan kasih sayang, mulai berubah. Pulang larut malam, kadang dengan bau asing di tubuhnya, lalu tidur tanpa sepatah kata. Perempuan itu mulai menyadari, ada yang lain di hati suaminya. Namun ia memilih diam, menyimpan luka dalam diam, berharap semuanya akan membaik. Hari-hari berlalu, luka itu berubah menjadi nganga. Sang suami tidak hanya berselingkuh, tapi juga mulai membawa pulang kemarahan. Ia membentak, memukul,
bahkan menghina istrinya sebagai perempuan tidak berguna. Dan yang paling menyakitkan, ia menuduh sang istri sebagai penyebab hidup mereka penuh kesialan. Suatu malam, pertengkaran memuncak. Sang suami, dalam amarahnya, pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Warga menduga ia kabur bersama perempuan simpanannya. Dan sang istri, ia ditinggalkan seorang diri, hancur, dengan nama yang terus menjadi bahan ejekan warga. Tetangga tidak memberi simpati. Justru mereka menuduhnya sebagai penyebab semua kekacauan. Fitnah menyebar, mulai dari tuduhan santet, guna-guna, hingga hal-hal yang tak masuk akal. Ia dikucilkan, tak ada yang mau menyapanya, bahkan menjual makanan pun enggan. Kesendirian, penghinaan, dan luka yang terlalu dalam membuat jiwanya goyah. Suatu malam, perempuan itu berjalan ke hutan di belakang bukit, membawa seutas kain putih. Ia berdiri di bawah pohon beringin besar, yang konon katanya menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Dengan air mata mengalir dan dada yang penuh amarah, ia mengakhiri hidupnya. Namun kematiannya bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih gelap. Konon, saat jasadnya ditemukan tergantung, wajahnya tidak menampakkan kesedihan, melainkan senyum samar. Dan sejak hari itu, suara tangisan perempuan terdengar setiap malam dari arah bukit. Tangisan yang tak hanya membawa kesedihan, tapi juga amarah yang membeku menjadi dendam. Karena perempuan itu tidak mati, ia hanya berubah dari manusia yang penuh luka, menjadi roh penuh dendam yang kelak dikenal sebagai Wewe Gombel. Malam ketika perempuan itu menggantung diri di bawah pohon beringin, langit desa Gombel mendadak kelam. Awan menggulung pekat seperti dinding raksasa yang menutupi bulan. Angin berhembus kencang dan udara tiba-tiba membeku. Warga yang terjaga malam itu mengaku mendengar suara rintihan perempuan dari arah bukit. Suara itu begitu lirih, namun terasa menusuk langsung ke dalam dada, seperti suara hati yang pecah, menjerit tanpa harapan. Keesokan harinya, jasad sang perempuan ditemukan tergantung, mengenakan kain putih yang robek di bagian dada. Matanya terbuka, memandang kosong ke langit, tapi bibirnya melengkung dalam senyuman tipis yang sangat ganjil. Para warga yang menemukan tubuh itu segera menurunkannya dan menguburkannya di pinggir desa. Tapi mereka tak melakukan doa atau tahlilan. Bahkan tidak menyebut namanya saat dikuburkan. Ia dibiarkan pergi begitu saja, seolah tak pernah ada. Namun, yang diabaikan manusia, seringkali justru diperhatikan oleh dunia lain. 3 hari setelah pemakaman, keanehan mulai muncul. Seorang ibu muda mengaku bayinya yang baru lahir tertawa sendiri di tengah malam, menatap langit-langit dengan mata berbinar seperti sedang bercanda dengan seseorang. Beberapa anak kecil mendadak demam tinggi setelah mengaku melihat ibu besar dengan rambut panjang berdiri di luar jendela saat senja. Lalu, kejadian pertama yang mengguncang seluruh desa pun terjadi. Putra kepala dusun, Darto, hilang begitu saja saat bermain petak umpet di sore hari. Teman-temannya yang lain hanya melihatnya berlari ke balik semak, lalu tak pernah muncul kembali. Darto tak pernah ditemukan, bahkan setelah seluruh warga mencarinya hingga ke kaki bukit. Yang tersisa hanya kaos kecilnya, tergantung di ranting pohon beringin yang sama, tempat si perempuan dulu mengakhiri hidup. Sejak saat itu, warga mulai berbisik tentang roh gentayangan. Sosok gaib yang konon mencari anak-anak. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk dijaga. Diberi kasih sayang yang tidak pernah ia rasakan di masa hidupnya. Makhluk itu digambarkan berwujud perempuan tua menyeramkan, dengan rambut acak-acakan, kuku panjang, dan sepasang payudara besar yang menggantung seperti gendongan bayi. Nama, Wewe Gombel, pun mulai menyebar. Diambil dari nama desa tempat kejadian itu bermula, dan dari sosok wanita yang menggambarkan rasa kehilangan dan dendam seorang ibu yang tak sempat memiliki anak kandung sendiri.
Di malam-malam tertentu, orang-orang mengaku melihat siluet perempuan tinggi dengan dada menggantung, berjalan di antara kabut dan pepohonan. Ia tak pernah menyakiti orang dewasa, tapi jika anak-anak keluar rumah saat senja, mereka bisa jadi tidak akan pernah kembali. Karena Wewe Gombel tidak mengganggu, ia hanya mengambil yang tidak dijaga. Dan air matanya yang pernah jatuh di dunia kini telah berubah menjadi darah dari cinta yang dilukai, dan dendam yang tak pernah ditenangkan. Dendam adalah racun yang mengendap pelan. Ia tidak membunuh seketika, melainkan meresap, tumbuh dalam diam, lalu meledak dalam bentuk yang tak bisa dikenali. Dan di malam ke-30 setelah kematian perempuan itu, dendamnya melahirkan sesuatu, bukan manusia, bukan pula setan, tapi sesuatu di antaranya. Sesosok makhluk dari luka terdalam. Malam itu, bulan purnama menggantung pucat di atas langit desa Gombel. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menelan setiap rumah dalam keheningan aneh. Anjing-anjing melolong tanpa sebab, dan ayam jantan berkokok di tengah malam, seolah merasakan sesuatu yang tidak seharusnya hadir di dunia ini telah lahir. Dari balik pohon beringin, perlahan muncul sesosok bayangan. Tubuhnya tinggi, kurus, namun membungkuk seperti menahan beban berat di dadanya. Rambutnya kusut menjuntai sampai menyentuh tanah. Wajahnya tak bisa didefinisikan. Separuh seperti manusia penuh luka, separuhnya lagi seperti mayat yang tak sempat membusuk. Tapi bagian paling mengerikan adalah dadanya, dua payudara panjang menjuntai seperti ular yang siap memeluk siapapun yang mendekat. Ia bukan lagi perempuan itu. Ia kini adalah Wewe Gombel. Dan malam itu menjadi malam pertama terornya dimulai. Anak kedua yang hilang adalah putri dari keluarga Pak Surip, seorang petani yang dikenal kasar terhadap anak-anaknya. Anak gadisnya, Winnie, baru berusia 7 tahun. Ia sering dipukuli hanya karena kesalahan kecil, seperti menjatuhkan air atau bermain terlalu lama. Warga tahu perlakuan Pak Surip, tapi tak ada yang berani ikut campur. Winnie hilang setelah berlari keluar rumah sambil menangis saat dimarahi ayahnya karena memecahkan cangkir. Ketika istrinya menyadari Winnie tak kembali, hari sudah gelap. Mereka mencari, memanggil, tapi tak ada jawaban. Hanya bau bunga Kamboja yang tercium samar di pekarangan belakang rumah mereka. Setelah kejadian itu, kabar tentang makhluk pencuri anak menyebar cepat. Para tetua desa akhirnya berkumpul dan mengadakan ritual semalam suntuk untuk memagari desa. Mereka membakar kemenyan, menabur garam, dan membaca doa-doa agar makhluk itu menjauh. Tapi mereka tidak tahu, Wewe Gombel tidak bisa diusir. Ia bukan jin liar, ia bukan hantu pengganggu biasa. Ia adalah roh yang lahir dari ketidakadilan, dari luka masyarakat itu sendiri. Ia adalah bayangan kelam dari perbuatan mereka yang dulu mengabaikan, menghina, dan menyakiti perempuan malang itu. Wewe Gombel bukan datang dari luar, ia adalah cerminan dari dosa kolektif desa itu. Di tempatnya yang tersembunyi, entah dimensi mana, Wewe Gombel mulai merawat anak-anak yang ia ambil. Di sana ada tawa, ada nyanyian lembut, ada pelukan hangat, tapi semua itu semu. Kasih sayang yang ia berikan bukan dari cinta murni, tapi dari luka dan obsesi. Dan anak-anak itu perlahan melupakan dunia mereka. Mereka tidak menangis, tidak meronta, hanya menghilang, seolah mereka tak pernah ada. Karena bagi Wewe Gombel, jika dunia tidak bisa menjaga anak-anak itu dengan cinta, maka ia yang akan menjaganya, dengan cara yang ia tahu, menculik, menyembunyikan, dan tidak pernah mengembalikan. Sejak kemunculan pertama Wewe Gombel, setiap maghrib di desa Gombel berubah menjadi momen paling mencekam. Suara azan yang biasanya membawa ketenangan kini terdengar seperti isyarat kehancuran. Orang-orang menutup jendela sebelum cahaya terakhir matahari menghilang dari langit. Pintu-pintu dikunci rapat, dan anak-anak disembunyikan dalam pelukan,
dibacakan doa-doa panjang sambil menahan napas. Namun, perlindungan kadang tak cukup. Karena Wewe Gombel tidak datang untuk menyerang. Ia datang untuk memilih. Pilihan-pilihan itu bukan acak. Ia hanya mengambil anak-anak yang dianggap terluka, bukan secara fisik, tapi hati mereka. Anak-anak yang merasa tidak dicintai, diabaikan, dihukum tanpa sebab, atau dibebani kesedihan yang tak bisa mereka ungkapkan. Ia bisa merasakan luka-luka itu, bahkan dari balik dinding. Dan setiap kali maghrib tiba, satu persatu anak menghilang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Warga mulai mencatat pola, setiap anak yang hilang punya cerita kelam di rumahnya. Ada yang kerap dikunci di kamar mandi, ada yang jarang diajak bicara oleh orang tuanya, bahkan ada yang dibiarkan kelaparan. Kejadian ini membuat ketakutan berubah menjadi rasa bersalah. Orang-orang mulai panik, mereka menjadi terlalu protektif, menciptakan kebisingan baru. Anak-anak justru menjadi semakin tertekan. Alih-alih merasa dicintai, mereka merasa diawasi, diburu oleh ketakutan yang bahkan orang tua mereka tak bisa jelaskan dengan jujur. Kemudian, muncul fenomena baru, anak-anak yang nyaris diambil. Salah satunya adalah Dini, gadis berusia 9 tahun. Saat malam maghrib, ibunya yang biasa sibuk dengan ponsel, tiba-tiba melihat Dini berjalan keluar rumah tanpa suara, mata melamun. Seolah dalam pengaruh sesuatu yang tak terlihat. Saat ibunya mengejar dan menarik tangannya, Dini memberontak dan berteriak, "Bunda jahat, aku mau pergi sama ibu yang baik." Sejak malam itu, Dini tidak lagi sama. Ia sering bicara sendiri, menyebut-sebut ibu besar yang cantik dan baik hati. Ia mengatakan, di dunia lain, ia diberi permen, dipeluk, dan dibacakan dongeng. Tapi matanya kosong, senyumnya aneh. Orang-orang mulai percaya, Wewe Gombel tak hanya mengambil tubuh anak-anak, tapi juga sebagian dari jiwa mereka. Bahkan jika mereka belum sepenuhnya hilang, bagian dalam diri mereka mungkin sudah tak bisa kembali. Di malam-malam tertentu, warga mengaku mendengar suara nyanyian dari arah hutan. Liriknya tak jelas, hanya senandung yang lirih namun menenangkan, seolah ada ibu yang sedang meninabobokan anaknya. Tapi di sela-sela lagu itu, terdengar tangisan, lalu tawa, lalu hening panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Warga akhirnya sadar, Wewe Gombel tidak haus darah. Ia tidak membunuh. Ia mengambil karena merasa perlu melindungi. Bukan dari dunia luar, tapi dari orang tua mereka sendiri. Dan pesan dari setiap penculikan itu makin jelas. Jika kalian tak tahu cara menyayangi anak-anakmu, maka aku akan menunjukkannya dengan caraku sendiri. Wewe Gombel bukan sekadar hantu. Ia adalah pelajaran pahit dari masa lalu, kutukan dari pengabaian, dan bayangan gelap dari cinta yang gagal tersampaikan. Semakin malam tiba, semakin pekat bayangan Wewe Gombel menyelimuti desa Gombel. Tak ada satupun yang berani keluar setelah matahari terbenam, dan bahkan anak-anak yang tadinya ceria mulai berperilaku aneh, berbicara dengan suara lirih, dan menatap langit-langit seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang dewasa. Seolah mereka tahu sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka. Para tetua desa mulai berkumpul dengan rasa cemas yang semakin membesar. Setelah banyaknya kejadian yang tidak bisa dijelaskan, mereka sepakat untuk melakukan sesuatu yang lebih drastis. Mereka memutuskan untuk mengunci desa ini selamanya. Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Beberapa dari mereka masih menganggap ini hanya mitos. Tapi sebagian besar mulai percaya, bahwa Wewe Gombel bukan hanya sekedar legenda. Ia adalah bagian dari desa ini, terlahir dari pengabaian dan perbuatan mereka sendiri. Dan mungkin, jika mereka ingin menghentikan teror itu, satu-satunya cara adalah dengan mengunci desa ini, menutup semua jalan keluar, dan mencegah siapapun keluar setelah maghrib. Malam itu,
Suara-suara palu dan paku terdengar menggema. Warga bekerja keras menutup setiap jalan masuk dengan papan kayu tebal, mengunci gerbang, dan menyegel jalan setapak yang menuju desa mereka. Mereka membuat pagar besi tinggi di sekeliling desa, mengikatkan mantra-mantra yang mereka anggap dapat melindungi dari roh jahat. Beberapa petani bahkan membuat pelindung dari tanaman duri di sekitar rumah mereka, berharap bisa mengusir makhluk itu. Namun, semakin mereka berusaha mengunci dunia mereka, semakin kuat Wewe Gombel merasakannya. Ia tahu, semakin dalam mereka menyegel desa ini, semakin besar pengaruhnya terhadap mereka. Ia tak hanya mengincar anak-anak lagi, tapi juga hati orang tua yang semakin takut dan tak berdaya. Malam demi malam, Wewe Gombel mulai mendekati desa, dengan langkah-langkahnya yang perlahan tapi pasti. Setiap kali seorang anak menghilang, keputusasaan semakin meresap ke dalam jiwa orang tua yang tak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu bahwa tak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kutukan ini, karena mereka adalah bagian dari masalah itu sendiri. Pada malam ketiga setelah desa sepenuhnya terkunci, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Seorang anak lelaki, Dimas, yang sebelumnya merasa aman di dalam rumahnya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ibu dan ayahnya terbangun tengah malam, hanya menemukan selimutnya yang terlipat rapi dan pintu rumah yang terbuka lebar. Ketika mereka keluar mencari, mereka mendengar suara tawa lirih yang datang dari balik pohon beringin tua. Dari sana, mereka melihatnya, seorang perempuan dengan rambut panjang yang bergelombang, berpakaian putih, dan wajahnya tidak jelas karena tertutup kabut. Wewe Gombel, dia berdiri di sana, memeluk tubuh kecil yang hilang, dan menyanyikan lagu yang terdengar seperti nyanyian pengantar tidur. Dengan langkah goyah, sang ibu mencoba mendekat, namun tubuhnya terasa begitu berat. Sesaat ia merasa seperti terperangkap dalam jaring tak terlihat. Tangannya terbuka untuk meraih anaknya, tetapi Wewe Gombel berbalik, menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan dan kemarahan. Ibu yang jahat, tidak tahu cara menjaga anakmu, kini dia akan bersamaku, karena aku akan menjaganya lebih baik. Malam itu, sang ibu akhirnya menyerah pada nasib yang tak bisa mereka hindari. Seperti ribuan anak lain yang telah diambil sebelumnya, Dimas kini menjadi bagian dari dunia yang jauh dari jangkauan orang tuanya, dunia di mana cinta dan luka menyatu dalam satu tarikan nafas. Desa Gombel, yang telah terkunci rapat dan diisolasi dari dunia luar, kini menjadi tempat yang lebih sunyi dari sebelumnya. Semua orang tua dan anak-anak yang masih ada, hidup dalam ketakutan, merasakan kehadiran Wewe Gombel yang tak pernah benar-benar pergi. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, mereka terperangkap di dalam kutukan yang mereka ciptakan sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Para tetua desa akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan semua orang dalam satu ruang besar, berusaha merencanakan langkah berikutnya. Mereka tahu, mereka tak bisa terus hidup seperti ini, tersembunyi dalam kegelapan, dalam ketakutan, dan dalam pengabaian. Namun, meski mereka berusaha mengunci senja dan menahan Wewe Gombel di dalam, sebuah pertanyaan menghantui hati mereka, apakah mereka yang mengabaikan, membiarkan, dan menyakiti anak-anak mereka, sudah cukup siap untuk menghadapi balasan dari dunia yang lebih besar. Kabar tentang hilangnya Dimas malam itu menyebar cepat. Warga desa Gombel yang sudah hidup dalam ketakutan semakin cemas. Mereka tahu, semakin lama mereka tinggal dalam ketakutan ini, semakin banyak anak-anak yang akan hilang tanpa jejak. Wewe Gombel, makhluk yang terlahir dari kesedihan dan dendam, semakin kuat dan semakin tak bisa dihindari. Dan desa yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri kini menjadi penjara bagi mereka. Namun, meskipun begitu banyak yang hilang, masih ada secercah harapan di hati beberapa orang tua yang berani. Mereka tidak bisa lagi hanya bersembunyi dalam bayang-bayang,
berharap keajaiban datang untuk mengakhiri kutukan ini. Mereka tahu satu-satunya cara untuk menghentikan Wewe Gombel adalah dengan menghadapi ketakutan itu langsung di bawah pohon beringin. Para tetua desa akhirnya sepakat untuk melakukan ritual terakhir. Mereka memutuskan untuk kembali ke tempat asal segala peristiwa ini, pohon beringin tempat perempuan itu menggantung diri. Mereka akan berdoa, menawarkan segala yang mereka miliki untuk memohon ampunan dan menghentikan teror ini. Namun, keberanian itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Di malam yang gelap dan penuh kabut, sejumlah orang berkumpul di bawah pohon beringin, dengan mata penuh tekad. Di antara mereka adalah Pak Surip, yang telah kehilangan anaknya, Winnie, dan Ibu Dimas yang tak pernah berhenti mencari anaknya yang hilang. Mereka membawa bekal, air kemenyan, daun-daun dari pohon suci, serta minyak wangi yang katanya bisa mengusir roh jahat. Malam itu terasa berbeda, langit lebih gelap dari biasanya, seperti menahan nafas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Angin yang biasanya berhembus lembut kini terasa seperti bisikan keras, membawa aroma bunga Kamboja yang tercium samar dari jauh. Di sekitar mereka, hening mencekam. Tak ada suara binatang, tak ada suara angin, hanya kebisuan yang mengerikan. Perlahan, mereka mulai menyalakan api, mengelilingi pohon beringin, dan membacakan doa-doa yang hanya diketahui oleh para tetua. Mereka percaya, dengan ini, mereka bisa memanggil roh yang tersisa dan meminta agar Wewe Gombel berhenti menyiksa desa mereka. Namun, semakin mereka membaca doa, semakin kuat pula angin yang berputar. Suara tawa, yang sangat khas, mulai terdengar di sekitar mereka. Tawa itu bergema, menggelitik telinga mereka. Itu adalah suara Wewe Gombel, yang kini hadir dalam wujud yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Tiba-tiba, di bawah pohon beringin, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya bersinar merah, dan bibirnya melengkung dalam senyum yang mengerikan. Ia berjalan perlahan mendekati mereka, langkahnya berat, seolah-olah setiap langkah yang diambilnya membawa beban yang sangat besar. Kalian berani datang ke sini, setelah apa yang kalian lakukan pada aku. Suara Wewe Gombel terdengar seperti desahan angin yang menusuk, tetapi dalam kata-katanya ada kekuatan yang mengerikan, kekuatan dari cinta yang terpendam lama. Pak Surip, dengan rasa penyesalan yang mendalam di hatinya, maju langkah pertama. Ia menundukkan kepala, bersiap untuk meminta maaf kepada sosok yang pernah ia sakiti dengan pengabaian pada anaknya. Ibu, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tak pernah memberikan cinta yang cukup untuk anakku, kata Pak Surip dengan suara gemetar. Namun, Wewe Gombel hanya tertawa. Namun kali ini tawa itu penuh dengan kebencian. Ia mendekati Pak Surip dan dengan tangan yang terulur, ia meraih kepala Pak Surip, menekannya dengan kekuatan yang luar biasa. Kalian baru menyadari setelah semua ini terjadi. Tapi sudah terlambat. Wewe Gombel berkata dengan suara yang berubah menjadi parau, mengalir seperti air yang sangat dalam, menggeram di telinga setiap orang yang ada di sana. Semua warga merasa seakan tubuh mereka menjadi beban yang tak tertahankan. Mereka merasakan kegelapan meresap ke dalam diri mereka, merasakan rasa bersalah dan penyesalan yang begitu dalam. Wewe Gombel tidak hanya ingin membalas dendam pada satu orang, ia ingin menghukum seluruh desa karena pengabaian mereka terhadap anak-anak. Tiba-tiba, Wewe Gombel melepaskan genggamannya dari Pak Surip dan mundur. Ia berputar di bawah pohon beringin, membuat kabut semakin tebal dan menutupi seluruh desa. Kalian semua telah mengunci desa ini, tetapi yang kalian lupa, aku sudah mengunci hati kalian lebih dulu. Dengan satu gerakan cepat, Wewe Gombel menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan hanya kabut tebal yang menggantung di udara. Keheningan panjang melanda sesaat setelah Wewe Gombel pergi. Semua yang ada di tempat itu hanya bisa berdiri,
terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Mereka telah menghadapinya, tetapi entah mengapa, teror itu belum selesai. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Ataukah teror Wewe Gombel hanya dimulai? Malam itu, setelah kepergian Wewe Gombel yang penuh misteri, Desa Gombel kembali dalam keheningan yang menyesakkan. Angin malam tidak lagi membawa suara-suara lembut, hanya angin kering yang berdesir melalui celah-celah rumah yang kini terasa seperti penjara bagi setiap jiwa yang ada di dalamnya. Para warga, yang semula berharap teror itu akan berakhir, kini merasa ada yang lebih berat menggantung di atas mereka, sebuah pertanyaan yang tak bisa mereka jawab. Apakah Wewe Gombel benar-benar pergi? Ataukah ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali? Pak Surip yang terjatuh setelah menerima sambutan Wewe Gombel, bangkit dengan tubuh yang lemah. Di dalam dirinya, ada perasaan yang sulit digambarkan, perasaan bersalah yang jauh lebih besar daripada yang ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, apa yang terjadi tadi malam bukan hanya tentang Wewe Gombel, tapi tentang apa yang telah dilakukan oleh setiap orang tua di desa ini terhadap anak-anak mereka. Di malam-malam berikutnya, meskipun Desa Gombel terkunci rapat dan tidak ada yang berani keluar, tak ada seorang pun yang bisa tidur dengan tenang. Mereka merasa bahwa setiap jengkal tanah di desa mereka kini diselimuti kutukan. Pohon beringin, tempat di mana Wewe Gombel muncul, terasa lebih gelap dari sebelumnya. Seolah-olah pohon itu bukan hanya menjadi saksi bisu, tetapi juga tempat yang menyimpan seluruh kesedihan dan kemarahan yang telah berlangsung begitu lama. Namun, meskipun kehadiran Wewe Gombel semakin tak tampak, para warga tetap merasakan pengaruhnya. Anaknya yang hilang tidak pernah kembali. Setiap malam, suara-suara kecil terdengar di tengah hening malam, suara tawa anak-anak yang seolah-olah tidak pernah pergi. Di tengah kecemasan yang merayap, ada satu keluarga yang memutuskan untuk berani mengambil langkah yang sangat berisiko. Mereka adalah keluarga Murni, yang anak-anaknya hilang bertahun-tahun lalu, saat Wewe Gombel pertama kali muncul. Ibu Murni adalah satu-satunya yang tak pernah berhenti mencari anaknya. Meski desanya dipenuhi ketakutan, ia bertekad untuk mengungkapkan kebenaran. Ia pergi ke tempat yang sudah lama terlupakan, pohon beringin itu. Di malam yang sunyi, dengan hanya cahaya bulan sebagai petunjuk, Ibu Murni berdiri di bawah pohon beringin, sendirian. Tangannya menggenggam sebuah foto lama, gambar anak perempuannya yang kini sudah lama hilang. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh di udara malam itu, seperti ada yang memperhatikannya, menunggu sesuatu dari dirinya. Sebelum ia bisa melakukan apapun, suara lembut terdengar di telinganya. Ibu yang tidak pernah tahu bagaimana mencintai anaknya, masih ingin mencari. Ibu Murni menoleh, dan di sana, di balik kabut tipis, muncul sosok Wewe Gombel. Wajahnya tetap samar, hanya matanya yang bersinar merah tajam, menatapnya dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Ibu yang satu ini, lebih baik tidak datang. Suara Wewe Gombel berkata lagi, kali ini penuh dengan kesedihan yang mendalam, bukan lagi kemarahan. Anakmu tidak ingin kembali, tapi aku harus mencari, aku harus memperbaikinya, jawab Ibu Murni dengan suara penuh harapan. Wewe Gombel tertawa pelan, namun kali ini bukan tawa yang mengerikan. Itu adalah tawa yang penuh dengan keputusasaan, seolah Wewe Gombel juga telah menyerah pada takdir. Kalian semua, tidak tahu apa yang telah kalian lakukan. Tidak tahu bagaimana luka itu menembus, bahkan ketika kalian tidak melihatnya. Anak-anak yang hilang, mereka bukan milik kalian lagi. Mereka sudah berada di dunia yang lebih baik, di dunia di mana mereka tidak merasa kesepian, tidak merasa terabaikan. Mereka tidak akan kembali. Ibu Murni merasa sesuatu yang dingin menyentuh hatinya. Ia tahu, kata-kata itu mengandung kebenaran yang pahit. Namun, meski demikian, hatinya tetap tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia memohon dengan suara lemah,
Tolong, kembalikan dia. Aku tidak tahu bagaimana cara menyayangi dia dulu. Aku menyesal. Wewe Gombel terdiam lama, seolah meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Murni. Akhirnya, dengan suara lirih, ia menjawab, terkadang, penyesalan tidak cukup. Pagi hari datang dengan kabut yang lebih tebal dari biasanya. Desa Gombel, yang sudah lama terpenjara dalam ketakutan, kini terperangkap dalam kesunyian yang lebih dalam. Para orang tua yang dulu mengabaikan anak-anak mereka mulai menyadari, mereka tak bisa lagi memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Teror Wewe Gombel tidak hanya datang untuk menghukum mereka, tapi juga untuk mengingatkan mereka tentang ketidakmampuan mereka dalam mengasuh dan mencintai. Dan meskipun mereka berusaha menutup pintu dunia luar, sebuah pintu lain telah terbuka. Sebuah dunia yang penuh dengan anak-anak yang hilang, dunia di mana Wewe Gombel mengumpulkan jiwa-jiwa yang terabaikan, memberikan mereka cinta yang selama ini hilang. Di balik kabut yang menyelimuti desa, warga Gombel akhirnya memahami satu hal yang tidak bisa mereka hindari, teror itu tidak akan pernah benar-benar hilang, karena mereka yang mengabaikan sudah mengunci hati mereka lebih dulu. Desa Gombel yang terkunci itu tetap bertahan, tapi tak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Wewe Gombel mungkin telah pergi, tetapi bayangannya akan tetap tinggal, selamanya mengintai jiwa mereka yang tidak pernah tahu cara mencintai dengan benar.